ruang keluarga dengan meja makan kayu dan tempat duduk yang tampak sering dipakai untuk makan bersama oleh keluarga yang tinggal di sana. Di kiri, terdapat sebuah kamar sederhana yang terlihat sudah lama ditinggal oleh penghuninya, namun masih rapi dan terurus. Kamar itu tertutup, tetapi lampu perlahan menyala seiring Andina memainkan selo di kamarnya. Kamar yang sudah lama ia tinggali. Andina memainkan pembuka Suite for Viola Saison oleh Casado. Seharusnya ia duduk di kursi, tetapi ia lebih memilih memainkannya sambil duduk di ujung tempat tidur. Memainkan selo dengan sangat menikmati, seperti sedang trans dan tidak berada di sini. Lagu hendak selesai. Thea masuk ke ruang keluarga. Ia baru pulang dari suatu tempat dan membawa sebuah amplop coklat besar. Thea menggantungkan tas di kursi meja makan dan duduk di posisi yang biasa ia duduk setiap makan bersama. Sambil musik main, Thea membuka amplop dan membaca isi surat yang sebenarnya ia sudah baca di ruang tadi. Namun, kali ini pikirannya lebih kalut dan bingung, seperti hendak menyampaikan sesuatu yang berbeda. Din, Andina, udah pulang mbak? Sini dong sebentar, penting banget. Kenapa lagi? Tadi mbak pergi gitu aja, dan sekarang pulang-pulang kita bicara penting. Din, untuk kali ini aja kita bicara dengan kepala dingin ya. Ini tolong dibaca. Udah tahu kan kenapa ini penting? Din, ngomong dong, kita harus selesaikan ini. Mbak Thea nggak bilang hari ini mau urus surat wasiat ibu tadi. Terus sekarang aku disadarin surat wasiat for this whole house. Mbak mau aku ngomong apa? Ya berarti ini rumahmu, Din. Kamu harus urus. Mbak nggak nyangka kan namaku yang ada di situ? You want this house? Enggak, Din. Jangan berprasangka begitu. Terus kenapa kamu bingung dan khawatir gitu? Aku takut kamu akan jual rumah ini. Mbak bilang jangan berprasangka, tapi Mbak sendiri berpikir buruk tentang aku. Ya, kamu akan balik lagi ke Amerika setelah ini kan? Mbak jelas tahu kalau rumahku sudah bukan di sini. Kalau begitu, mau kamu apakan rumahmu ini, Din? Kamu tinggal begitu saja. Mbak Thea sadar betul, aku udah 7 tahun pergi. Kenapa baru bertanya hal ini sekarang? Mbak gak pernah tanya selama aku gak ada. Mbak sendiri akhirnya akan meninggalkan rumah ini. Kamu benar, Din. Ini juga waktunya untukku dan Mas Mira buat menjalani hidup baru. Kamu juga tahu pekerjaan kami lebih dibutuhkan di tempat lain. Pekerjaan yang membutuhkan Mbak atau Mbak yang butuh pekerjaan? Din, jangan mulai ngaco deh omongannya. Loh, bener kan? You never get out from this house. Dan akhirnya setelah ibu mati, Din, udah dong. Kamu nggak capek kita berantem terus dari kemarin? Kuburan ibu masih basah. Kalau ibu masih di sini, ibu pasti nangis dan kita nggak bahagia. Andina masih terdiam. Thea juga tidak bisa berkata apa-apa. Ia ingin kembali berbicara dengan tenang dengan adiknya itu. Keduanya tampak emosional dan gengsi untuk mengutarakan bagaimana mereka rindu pada ibu yang baru berpulang 2 hari lalu. Andina beranjak ke kamar. Kali ini Thea tidak mencegah. Andina memainkan sebagian lagu Les Sons oleh Saint-Saëns, sebuah komposisi favoritnya. Sambil Andina menyelesaikan permainan Les Sons ini, Thea merebus air dan membuat teh untuk mereka berdua. Ibu paling senang kalau mainkan lagu itu. oh ya? Ibu nonton videoku? Bukan cuma nonton, Din. Hampir tiap hari diputar. Bahkan waktu masuk rumah sakit, ibu bersikeras minta diputarkan lagu Selumu yang ini. This one kan? Iya, betul. Ini komposisi cello yang paling aku suka. Dan ini teh. Favoritmu kan? Ibu sampai beli banyak dan minum sendiri. Katanya setiap kali ibu kangen kamu, ibu tinggal seduh aja ngerasa persik ini. Andina terdiam sambil menyesap tehnya. Ada kecanggungan di kamar itu.
Ada banyak kata-kata yang sama-sama ingin disampaikan, namun mereka seperti tak bisa menyampaikannya. Mereka merasa gengsi, tapi harus ada yang mulai membicarakan. Aku sama Mas Wira udah nentuin tanggal pernikahan. Good for you. Kapan? 27 Juli. Kamu datang ya? Ulang tahun ibu. Mas Wira setuju dengan tanggal itu? Bahkan ibunya Mas Wira yang ke tanggal itu pas tahu kalau itu ulang tahun ibu. Katanya biar mudah diingat. Terus, Mbak akan langsung pindah? Iya, Agustus awal kami sudah harus di Palangkaraya. That must be nice, working and living in the same place with your husband. Semoga ya. Mungkin bisa membosankan juga karena setiap menit bertemu. Tapi nggak tahu lah. Doakan yang terbaik aja, Din. Tapi benar kan, kamu akan ada di pernikahanku? Sekarang di dunia ini aku cuma punya kamu, Din. Oke, aku datang. Aku mau bantu-bantu juga, dan aku menawarkan diri untuk main selalu di pernikahan kalian. Kakakku satu-satunya akan menikah, jadi boleh deh main stay a little bit longer. Terima kasih, Din. Aduh, kok nangis sih? Jangan nangis dong. Aku senang. Aku nggak nyangka kamu mau datang ke nikahan aku. Ya, masa nggak datang sih? Kan Mbak undang aku barusan. Terus kalau nggak diundang, kamu nggak bakal datang. Ya, enggak. Oh, Aduh, sorry. Udah dong nangisnya. Nanti kedengeran tetangga. jangan ngejek dong. Habis, Mbak ini aneh. Tadi datang merengut, galak, bingung, ngomongin surat wasiat ibu. Lalu baikin aku untuk minta datang ke nikahan. Terus sekarang nangis. Ini nunggu yang gila, Din. Kamu tahu itu. Ini juga minggu yang gila untukku, Mbak. Menurutmu, apa aku nggak sedih ketika aku datang pas ibu akhirnya nggak ada? Ibu pergi sesaat setelah aku baru mendarat di sini loh. Apa aku harus nunjukin kalau aku hancur berat ke semua orang? Kan enggak. Aku udah capek sok kuat, Din. Jadi kalau aku nangis begini, biarkan toh. Nggak tiap bulan aku nangis. Lagian, aku nggak marah tadi, cuma bingung. Yang marah tuh kamu. Aku nggak marah. Aku juga bingung kali. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba dikasih rumah. Dan itu rumah yang Kamu benar-benar nggak mau tinggal di sini lagi? Apa karena aku? Aku jahat sama kamu ya? well, growing up, you kinda mean to me. But we were kids. Kita juga udah dewasa sekarang. Ngapain mikirin itu lagi? Din, aku serius nih. Apa yang membuat kamu seperti masih benci banget dengan rumah ini? Apa masih karena Bapak? Aku ngerti perasaanmu, tapi Bapak udah lama nggak ada. Apa bisa kamu anggap itu udah lewat juga? Gak segampang itu, Mbak. Aku sadar, aku bukan satu-satunya orang yang dibesarkan dengan air yang keras di rumah ini. Tapi Mbak harus tahu, rasanya sangat menyakitkan ketika aku harus tumbuh sebagai anak yang lebih rendah, lebih buruk, lebih tidak beruntung. Kamu ngomong apa sih? Kamu kuliah di luar negeri, kamu dapat beasiswa, hidup mandiri, kamu cantik, kamu punya karir sukses. Apa yang rendah, buruk dan tidak seberuntung dari semua hal itu? Semua itu gak menjamin Bapak dan Ibu akan menerimaku seperti mereka menerimamu. Aku dibiarkan pergi. Bapak dan Ibu gak mau berurusan denganku. Lalu seketika setelah meninggal, mereka memaksa aku kembali. Kenapa mereka gak minta aku kembali saat mereka masih hidup? Din, jika saja kamu tahu apa yang Bapak dan Ibu lakukan selama kamu pergi, Hidup mereka tentu lebih tenang dan bahagia. rumah ini tak sama setelah kamu pergi. Seperti ada lubang yang tak kunjung bisa diisi kembali. Seperti luka yang tak kunjung bisa sembuh walau sudah coba diobati. Bagaimana bisa, Mbak? Aku lebih baik lenyap kan daripada bikin kecewa orang rumah. Din, yang aku tahu, Bapak dan Ibu punya satu kesamaan, jelas terlihat di depan mataku.
Bapak mungkin masih marah sampai 1 bulan setelah kamu pergi. Tapi setelahnya, ia lebih banyak terlihat murung. Ia tidak secerewet biasanya. Ia bahkan tidak banyak mengajakku bicara. Seperti dulu, pandangannya kosong, jelas ada kesedihan tak terbendung di matanya. Saat Bapak kritis, Bapak gak berhenti memanggil namamu dalam tidurnya. Sementara ibu lebih beruntung, selama hidupnya masih bisa mendengar suaramu via telepon dan menonton karyamu walau hanya lewat video. Saat di rumah sakit, ibu gak berhenti menanyakan keberadaanmu saat sadar maupun saat ia mulai gak mampu bernapas sendiri. Semua itu aku yang melihat, aku yang merasakan. Aku lihat betul data empirisnya di sini, Din. Kalau kamu pikir kamu adalah anak yang gak dilihat dan gak diterima oleh bapak dan ibu, aku rasa kamu mulai berpikir gak adil. Cinta mereka padamu seakan jauh lebih besar, sampai keberadaanku di rumah ini seperti tak ada artinya. Are you saying that all this is bad because of me? Aku gak bilang gitu. Tapi terdengar seperti itu. Bapak dan ibu sayang kamu, Din. Itu yang aku tahu, itu yang aku lihat. Tea, Kamu mau Mas Wira kesini? hai sayang, hai adik ipar. Kamu kok datang gak kabarin dulu, Mas? Aku punya kejutan buat kamu. Ah, red velvet. Sempet-sempetnya sih, Mas. Makasih ya. Kalau yang ini buat adikku. Kosong. Wangi menteganya enak banget. Makasih Mas. Sama-sama. Aku ke toilet bentar ya. Mbak masih tahu dia makanan kesukaan aku. Apa gimana sih? Enggak. Aku juga kaget loh. Kok dia bisa tahu makanan kesukaan kamu? Terus kenapa Mas Wira datang-datang kayak orang mabok begitu? Senyum-senyum, ngasih makanan enak, terus surprise nggak jelas begini. Aku nggak tahu, Din. Dia juga tumben-tumbenan begini. Dia tahu soal masalah warisan ini. Oh God, he knows. Ya, aku kan tadi di kantor pengacara ditemenin dia, Din. Kok bisa dia tahu duluan? Terus aku yang jelas keluarga tahu belakangan. Mbak mau nyogok aku supaya rumah ini balik nama. What's wrong with you? Mbak merencanakan sesuatu sama Mas Wira. Kamu mau delusional ya, Din? Kenapa macam-macam lagi sih pikiran kamu? Ya mungkin aku delusional, tapi mungkin juga banyak yang Mbak tidak ceritakan padaku. Aku harus melakukan apa lagi sampai kamu percaya? Aku tidak ingin rumah ini balik nama. Terus kenapa dia bisa tahu duluan kalau begitu? Aku ini dianggap gak sih di keluarga ini, Mbak? Sorry. Kamu kan tahu tadi aku mumet banget, Din. Ya, dia orang pertama yang bisa aku ceritain kalau ada masalah. Terus kenapa dia happy banget begitu? Dia mikir bakal jadi kaya apa gimana? Aduh, tolonglah, Din. Sekali aja berpikiran baik. Aku juga nggak tahu dia kesempet apa. Tadi dia bilang mau jaga di klinik sampai malam. Kok tiba-tiba datang ke sini? Gimana kuenya ya? Enak? Enak, Mas. Enak banget. Jadi, kamu ngapain ke sini? Katanya jaga klinik sampai malam. Aku kesini mau membagikan berita baik. Surat resign-ku resmi diterima. Yeay, kita bisa siap-siap pindah lebih tenang deh. Kirain bahagia karena ketiban warisan. Iya Din. Soal itu, rumah jadi mau kamu kontrakin. Hah? Iya, Tea bilang rumah ini mau dikontrakin aja selama kamu tinggal di Amerika. Mbak bilang ke dia rumah ini mau dikontrakin. Waktu dia tanya nasib rumah gimana, aku tuh bilang ke dia nggak tahu. Mungkin aku akan kontrakin rumah kalau dia nggak mau ambil rumah ini. Kok bisa sih kamu jawab kayak gitu? Asal banget. Aku belum baca surat wasiat ibu. Terus kamu udah nentuin gitu aja? Sorry, aku blank banget waktu dia nanya begitu tadi siang. Aku nggak tahu harus bilang apa. Mbak, aku mau terima rumah ini. Kamu serius? Kamu yakin? Mbak, untuk sekarang, this is the last I can do. Kamu nggak ambil rumah ini karena terpaksa kan? Dari awal aku baca surat itu, aku ingin sekali dengan mudah menerimanya, Mbak. Tapi banyak hal yang berkecambuk di hati dan pikiranku. Sebelum menjawab pertanyaanmu tadi siang,
apa yang ku alami di rumah ini, orang-orang yang kurindukan yang tinggal di rumah ini, buatku lebih mudah ketika aku lupakan semuanya. Tapi nggak bisa, Mbak. Rumah ini yang membentuk siapa kita, dengan pahit dan manisnya. Tapi kamu bilang kamu udah nggak mau tinggal di rumah ini. Aku cuma ingin Mbak tahu, aku punya niat baik untuk menerima rumah ini. Aku menerima bahwa selain aku bisa tinggal di rumah ini kapanpun tanpa bayar sewa, aku nggak bisa menolak apa yang udah Ibu berikan kepadaku, pada kita. Ini satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untuk Ibu dan untukmu. Aku jadi lebih lega. Lega karena kamu bisa meninggalkan rumah ini dengan tenang. Lega karena kamu bisa pulang dengan hati yang damai. Ya, aku harus mengalah. Aku nggak bisa terus-terusan marah. Makanya jangan ngajak berantem terus. Tea, aku masih di sini loh. Maaf, kami ngobrol lama ya. Kalian lagi sibuk ya? Aku datang di waktu yang kurang nggak tepat deh kayaknya. Nggak apa-apa Mas. Kami ngobrol biasa aja kok tadi. Ya, kamu tahu lah Mas, girl talk. Kami nggak pernah punya waktu buat ngobrol sebelumnya. Nggak kayak sama kamu yang tiap hari aku sampetin terus. Get a room. Ngomong-ngomong Mas, aku udah sampaikan ke Din tanggal nikahan kita. Dan dia bilang dia ingin main selo di nikahan. Wah, seneng banget aku. Akhirnya bisa nonton kamu main selo. Terima kasih, Din. Ini sangat berarti buat kami berdua. Berarti kamu akan tunda balik ke Amerika. Musim konser belum akan mulai sampai September. Jadi aku masih punya waktu untuk merapikan rumah ini. Dan tentu ikut bergrill ya untuk pernikahan kakakku. Kalian nggak lapar? Makan yuk. Aku traktir untuk menandai kalau hari ini hari yang spesial. Yuk, Ikut kan, Din? Mas turun aja ke mobil nggak apa-apa. Nanti kami nyusul. Oke. Kamu baik-baik aja kan Din? Pembicaraan kita hari ini ternyata berat juga ya. Mbak, perasaanku masih campur aduk. Soal tadi, aku minta maaf ya, udah marah dan berpikiran macam-macam sama kamu. Aku juga minta maaf ya. Aku terlalu keras sama kamu hari ini. Kamu gak usah ikut pergi gak apa-apa. Tapi baca ini sampai selesai. Kalau sudah siap, tanda tangani surat-suratnya. Tulisan tangan Ibu untuk Andina. Andina tersayang, maafkan Ibu tidak bisa menemani sampai ujung karirmu. Saat membaca surat ini, mungkin Ibu hanya bisa mendengarkan musikmu dari alam lain. Ibu selalu percaya kamu akan pulang ke rumah ini. Rumah yang Ibu berikan kepadamu, yang Ibu percayakan sepenuhnya kepadamu. Ibu tidak berharap apa-apa pada Din, karena buat Ibu, Din selalu memberikan kebahagiaan. Jauh atau dekat, tak masalah. Yang penting, Ibu tahu kamu aman dan bahagia dimanapun kamu berada. Maafkan Ibu, tidak bisa mencegah kepergianmu dulu. Kenyataan bahwa Ibu tidak bisa meredam amarah Bapak dan kekecewaanmu yang membawamu pergi jauh. Dan rumah ini, maafkan Ibu tidak mampu membuat rumah ini menjadi tempat yang pulang. Ibu ingat bagaimana kamu selalu menghindari pembicaraan waktu Ibu minta kamu untuk pulang. Ibu akui sedih rasanya berpisah dengan Din, tapi Ibu menerima bahwa kamu butuh keutuhan dirimu. Kamu butuh ketenangan. Di ruang keluarga, Ibu sayup-sayup datang dengan baju putih. Dan kehadirannya di ruang itu sangat halus. Andina masuk ke kamarnya sambil masih membaca surat itu. Tanpa suara sambil memeluk selonya. Bersiap ingin memainkan sebuah lagu. Ia tidak menghiraukan anggota orkestra kecil yang lain di kamar itu. Jika kamu sudah siap, terimalah rumah ini kembali. Di rumah ini, kamu mengenal selo dan menghidupkan kembali apa yang telah lama mati di dalam diri ibu. Luka batin itu biarlah sembuh
dan berikanlah masa depan yang baik untuk rumah ibu, seperti kamu memberi masa depan yang jauh lebih baik untuk Selo milik ibu. Terima kasih telah menerima ibu sebagai ibumu, Theodora sebagai kakakmu, dan tentu menerima bapak sebagai ayahmu. Terima kasih telah membuat hidup ibu sempurna dan purnalah tugas ibu di dunia. Mainkanlah lican oleh sunset jika kamu rindu ibu, karena ibu akan selalu ada bersamamu. Yakinlah bahwa ibu pulang ke haribaan Bapak dengan damai. Dan ibu berdoa agar kamu, Iren Andinda, dapat berpulang dengan damai dan dawaimu ke rumah ini. Andina memainkan desain oleh sunset bersama orkestra kecil itu sambil menjaga ibunya. Kali ini permainannya jauh lebih khusyuk. Ibu dari ruang keluarga menengok ke arah Andina, namun Andina tidak bisa melihatnya. Ibu tersenyum bangga dan menikmati permainan